sebenarnya pengen bersatu tapi apa boleh buat. Rintangan juga yang akhirnya membuat berpisah, ya kan? Tadi belum selesai, mau ngomong apa? Iya, jadi Sok gini. atuh. Jadi begini ya, sudahlah, memang menganggap ini sudah yang sudah-sudah. Walau bagaimanapun, siapapun dia, Meme pernah menjadi bagian dari hidup dia dan dia pun pernah menjadi bagian hidup dari Meme. Biarlah semua itu menjadi masa lalu. Mungkin apa yang pernah kita alami adalah yang terindah tapi bukan yang terbaik buat kita. Oke. Boleh tuh. Tidak, kenapa tidak? Meme merasa apa yang kita lakukan sebagai dua orang manusia yang dewasa, dua orang manusia yang sudah bisa menentukan apa yang terbaik buat dirinya. Meme merasa bahwa cinta itu telah datang, cinta itu sudah hadir. Jadi Meme menikah itu karena cinta, bukan karena apa-apa. Dicatat ya, catat bahwa Meme menikah karena cinta, ya. Dan pertanyaannya sekarang masih. Tapi ntar dulu, Ya, ada kenapa? juga, Ya, oke. ada, tadi udah tepuk tangan. Ya. Jadi gini juga, tapi anugerah itu kan datang tiba-tiba, anugerah itu datang tidak bisa kita prediksi. Tapi memang sedih banget ya bahwa rasa cinta Meme yang tulus kepada dia anggap sebagai sebuah guna-guna yang dia menganggap bahwa semua yang Meme berikan, pengorbanan cinta, pengorbanan dan bagaimanapun yang Meme berikan, ada faktor X kata dia gitu, ada faktor X. Pelet itu Ya, tadi ya. Memang sedih banget yang pasti. Sekarang Meme tegaskan kalau dia nonton acara ini bahwa saat ini menyatakan bahwa pada saat kita menikah jujur karena cinta, bukan karena apa-apa. Pastinya juga Intan cinta ya sama yang dulu ya. Ya, itu bahasa nanti ya. Nah, itu tadi saya bilang saya garis bawahi karena waktu itu Intan lagi Meme menyetujui menikah karena cinta. Pertanyaannya sekarang, masih cinta nggak sekarang? Oke. Biar Meme yang tahu ya. Nah, namanya manusia, dia pernah menjadi bagian dari hidup Meme. Dan dan Meme juga pernah sirik aja ya dia. Oke. Jadi memang Gini. semuanya harus berakhir seperti itu. Tapi tunggu Ntar tuh. dulu, Oh belum iya. selesai. Enggak. Biar aja dulu. Iya, tuh. Aku Nggak boleh ya, nanti aja lanjutin ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Bintang. Sebenarnya pengen bersatu tapi apa boleh buat. Rintangan juga yang akhirnya membuat berpisah, ya kan? Tadi belum selesai, mau ngomong apa? Iya, jadi Sok gini. atuh. Yuk. Jadi begini ya, sudahlah, memang menganggap ini sudah yang sudah-sudah. Walau bagaimanapun, siapapun dia, Meme pernah menjadi bagian dari hidup dia dan dia pun pernah menjadi bagian hidup dari Meme. Biarlah semua itu menjadi masa lalu. Mungkin apa yang pernah kita alami adalah yang terindah tapi bukan yang terbaik buat kita. Oke. Boleh tuh gue pinjem kata-katanya tuh. Ya, nanti tiap ketemu orang, ya kok yang terindah tapi bukan yang terbaik ya. Nah ini tentang Intan. Apakah kita tahu Intan baru saja putus dari Sarul Gunawan dan kita tahunya dari infotainment. Ini gimana nih Intan? Terus kamu suka ngerasa keganggu nggak privasinya dengan kayaknya kalau orang putus kan sebenarnya biasa aja gitu loh. Awal-awal tuh sempet benci banget gitu ya. Sama Sarul? Enggak. Maksudnya sama pemberitaan gitu kan. Ada yang jadi simpang siur gitu semuanya karena terlalu banyak orang yang ngomong gitu kan. Terus semua orang yang nggak jelas-jelas tiba-tiba diwawancara gitu ya. Kayak gitu-gitu. Tapi sih alhamdulillah untuk aku sih waktu itu benar-benar pihak-pihak yang memang terkait aja yang di wawancara gitu kan. Ya tapi tetap aja gitu kayaknya tuh kayak ada apa aku cerai gitu kesannya tuh aku jadi janda gitu loh. Padahal maksud aku apa ya? Jadi kesannya tuh heboh gitu. Kesannya tuh semuanya jadi heboh gitu. Terus apa ya? Ada apa sibuk-sibuk orang ketiga lah ini itu segala macem segala hal tuh dikait-kaitin itu yang aku paling sebel. Padahal bukan orang ketiga, orang kelima. Oh, kalau banyak ternyata ya. Oke, tapi itulah memang infotainment ya. Kalau dipikir-pikir infotainment tuh seperti artinya dalam tanda kutip surga dan neraka buat para selebritis ya. Kadang-kadang
begitu mendonder ya, menyudutkan, tapi kita juga butuh infotainment sebagai media untuk memaintain karir. Nah, kita langsung ketemu sama salah satu teman saya juga, dia adalah pembawa infotainment. Silat. Silat. Ini dia, Fanny Rose. Welcome. Aduh, yuk sama-sama yuk ibu hamil. Kita harus sama-sama nih. Di mana? Sama siapa? Di sini. Gak tahu ini masuk. Di mana? Di sini. Oh, Meme, tukeran. Oh, ya, ibu hamil di sini, ibu hamil. Ya. Ibu-ibu hamil emang masih di sini, ya. Oke. Ini lihat ya, hebat sekali. Ini yang lagi terombang-ambing hatinya mau hadir di sini dan sekarang ini udah waktunya loh. Anytime bisa brojol. Abis ini, kalau enggak mungkin di segmen 4 lah. Aduh, begitu kita menjengiskan ya. Abis ini perutnya akan setajam silat. Nah, Fen, ini gimana rasanya kalau kamu harus memberitakan berita-berita yang terkadang tidak sedap? Nah, notabene sebenarnya orang-orang yang kau bicarakan itu adalah teman-teman sendiri. Ini gimana? Justru sebenarnya kalau saya ya sebagai pembawa acara infotainment, kalau beritanya itu kurang heboh, saya justru sedih. Oh, aduh, kenapa rating turun ya? Karena apa ya? Kayaknya ya ini sebagai profesi aja. Kayaknya aku tuh nggak ada tantangan yang, aduh ada sesuatu nih loh yang dibicarain gitu. Kok ya istilahnya sepi gitu, adem ayem. Kayaknya lu harus tanya ke gue juga kali. Oh iya ya, lo juga ya salah satu bawa entertainment. Bener. Setiap pagi gue membawakan acara orang, berita-berita orang, ternyata pada saat berita gue muncul, Wah. gue harus istirahat Kalau dulu. mungkin teman-teman artis yang lain tuh bisa ngomong rasain lu gitu kali ya. Nah, tapi memang pernah mengalami hal itu. Fanny gimana? Pernah nggak lo akhirnya harus memberitakan diri lo sendiri gitu? Hah, memberitakan diri? Nggak mungkin lah. Belum pernah ada Itu kasus namanya ya? jeruk makan jeruk. Jadi kalau ada berita tahu lah, gue, kamu pasti sortir berita-berita tentang kamu. Ini nggak boleh. bukan gitu. aku yang mensortir. Kalau aku sih silahkan. Gitu. Tapi sebenarnya Fanny sendiri asli hanya sebagai pembawa acara atau kau juga punya kontribusi gitu? Oh ini segala Mungkin macam. kontribusiku di itu ya, di intonasi dan mimik najis itu. Oh, iya. Coba gimana ajarin kita dikupas secara tajam, setajam. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silat. Ambon. Peace yo. Beda banget sama gue ya. Kalau gue kan selamat pagi pemirsa. Jangan disebut ya acaranya ya. Pemirsa bagaimana kabarnya dengan ceria sementara dia kan. Dengan bajunya hitam. Punya berapa style baju hitam di rumah? Jangan baju lo hitam semua. Banyak ya. Jangan bahkan nggak tahu kan kadang-kadang suka nggak ganti loh. emang gak kelihatan ya. Oke. Nah, tapi Fanny juga di sini Fanny juga adalah seorang artis, selebritis. Nah, ini bertiga teman-teman saya ini. Lo ngerasa nggak bahwa infotainment yang seperti tadi kita ungkapkan tidak selalu punya dua sisi ya, sisi buruk dan juga sisi negatif ya. Sisi negatifnya kadang-kadang ya mungkin Sisi buruk sama sisi negatif kumaha nih semuanya. sisi negatif dan sisi positif. Maaf. Sisi negatif dan Kamu positif. punya trauma buruk ya. Justru aku gak pernah diwawancarain tuh. Udah kan? aku. Mau ya, ayo. Nah, tapi gini, kita setuju gak kalau misalnya infotainment itu bisa untuk mengangkat nama orang? Oh iya, jelas. Itu menjadi salah satu media untuk bisa mengangkat nama, memaintain awareness. Awareness. Bahkan kadang-kadang ada artis yang justru semakin istilahnya laku ya, semakin banyak jam terbangnya itu justru setelah dia punya kasus, itu harus diakui fenomena itu ada gitu. Iya. Jadi kalau dibilang apakah ada hal buruk dan baik, kalau buat saya dari sisi karir itu semua baik. Tergantung bagaimana artis itu mengelola berita buruk tentang dirinya. Jadi kalau dia mengelolanya salah, ya udah salah gitu. Jadi sebenarnya kembali kepada si Artisnya juga. iya kepada Tapi si terkadang sugangnya. Nah. suka ini juga loh, kayak kemarin karena gue tahu bagaimana kerjanya teman-teman wartawan, karena kan memang udah 3 tahun juga kan bergelut di bidang ini gitu. Pada saat gue ditongkrongin di rumah tuh sampai jam 2 malam, terkadang ada perasaan, aduh kasihan gitu loh, karena mereka bekerja, tapi di satu sisi juga, memang belum saat untuk bicara, itu kadang-kadang suka
Gak apa-apa kan nggak ada yang maksa sebetulnya. Mereka kan berusaha gitu ya. Nggak maksa emang nggak maksa, cuma mic di sini aja gitu. Gimana? Gini, Gitu. turun Kak. Wajah saya tidak kelihatan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat ibu hamil ini, ya. Lagi hamil-hamil gosipin orang nggak enak juga dong, Mbak. Aku kan nggak bilang gosip Ya, kan. kamu Itu hanya bilang berita. fakta yang dikupas secara tajam. Hal-hal yang dianggap tajam, tabu. silet, ya. Patut untuk diperbincangkan. Wah, ya udah hafal banget ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Sebentar lagi setelah ini akan datang.